Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Solihin dan sini saya mahasiswa Universitas Siber Asia dari kelas IFD 31 dan saya akan menjelaskan ujian akhir semester dari mata kuliah Natural Language Processing. Yaitu saya akan menjelaskan project review jurnal. Identitas jurnal, judul, auto-encoders and their applications is machine learning survey. Penulis Kamal Berrahman, Fatehmed, Daneshpar, Elahe, Sadat Salahi, Yufeng Li, dan kawan-kawan. Jurnal Artificial Intelligence Review Springer tahun 2024. Review jurnal latar belakang auto-encoder merupakan salah satu metode deep learning yang bekerja tanpa label unsupervised learning. Model ini dirancang untuk mempelajari representasi data dengan cara mengompresi data ke dalam dimensi yang lebih kecil, encoding. Kemudian merekonstruksi kembali data tersebut, decoding, dalam beberapa tahun terakhir. Autoencoder berkembang sangat pesat karena mampu digunakan pada berbagai bidang seperti komputer vision, pengolahan citra medis, deteksi anomali, natural language processing, sistem rekomendasi, hingga keamanan siber. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar autoencoder, mengklasifikasikan berbagai jenis autoencoder, membahas perkembangan arsitektur autoencoder, menjelaskan penerapan autoencoder di berbagai bidang, mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan peluang pengembangan autoencoder pada masa mendatang. Metode penelitian jurnal ini menggunakan metode literatur review survey paper dengan mengumpulkan berbagai penelitian mengenai autoencoder dari banyak jurnal internasional. Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap perkembangan arsitektur, metode pelatihan, serta implementasi autoencoder pada berbagai kasus machine learning. Hasil penelitian, penulis menjelaskan bahwa autoencoder telah berkembang menjadi beberapa jenis, antara lain basis autoencoder, sparse autoencoder, denoising autoencoder, variational autoencoder, contractive autoencoder, stacked autoencoder. Setiap jenis memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda sesuai kebutuhan aplikasi. Misalnya, denoising autoencoder lebih efektif dalam menghilangkan noise pada data, sedangkan variational autoencoder mampu menghasilkan data baru melalui proses generatif. Kelebihan autoencoder. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kelebihan autoencoder adalah tidak membutuhkan data berlabel, mampu melakukan reduksi dimensi secara efektif, dapat mempelajari representasi fitur yang kompleks, cocok digunakan pada data berdimensi tinggi, memiliki banyak aplikasi pada berbagai bidang artificial intelligence. Kekurangan autoencoder. Penulis juga menjelaskan beberapa keterbatasan autoencoder, yaitu membutuhkan jumlah data yang cukup besar, proses pelatihan memerlukan waktu dan komputasi tinggi, rentan mengalami overfitting jika parameter tidak tepat. Hasil sangat dipengaruhi oleh arsitektur jaringan dan proses tuning hypermeter. Analisa jurnal menggunakan kalimat saya sendiri. Menurut saya, jurnal ini memberikan penjelasan yang sangat lengkap.
mengenai perkembangan auto-encoder dari konsep dasar hingga implementasi pada berbagai bidang. Penulis tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga membandingkan beberapa jenis auto-encoder hingga pembaca dapat memahami kapan suatu arsitektur lebih tepat digunakan dibandingkan arsitektur lainnya. Saya menilai bahwa keunggulan utama autoencoder adalah kemampuan mempelajari pola data tanpa memerlukan label. Hal ini sangat bermanfaat karena dalam dunia nyata banyak data yang belum memiliki proses pelabelan. Dengan autoencoder, proses ekstraksi fitur menjadi lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan performa model machine learning. Selain itu, jurnal ini menunjukkan bahwa autoencoder tidak hanya digunakan untuk reduksi dimensi, tetapi juga berkembang menjadi teknologi penting dalam deteksi anomali. Computer vision, pengolahan citra medis, pengolahan suara, hingga sistem rekomendasi hal tersebut membuktikan bahwa autoencoder merupakan salah satu metode deep learning yang fleksibel dan memiliki cakupan aplikasi yang luas. Namun demikian, menurut saya terdapat beberapa tantangan dalam penggunaan autoencoder. Autoencoder model ini memerlukan proses pelatihan yang cukup lama apabila ukuran dataset sangat besar. Selain itu, pemilihan jumlah neuron, fungsi aktivasi optimizer, dan parameter lainnya sangat mempengaruhi kualitas hasil rekonstruksi. Kesalahan dalam menentukan parameter dapat menyebabkan model gagal mempelajari representasi data secara optimal. Di masa depan, saya mendapat bahwa pengembangan autoencoder akan semakin mengarah pada integrasi dengan teknologi artificial intelligence modern, seperti transformer, generatif AI, dan large language model (LLM). Integrasi tersebut berpotensi menghasilkan model yang lebih akurat, efisien, dan mampu menangani data kompleks dalam berbagai bidang termasuk kesehatan, keamanan siber, industri, dan kendaraan otonom. Kesimpulan, berdasarkan hasil review, autoencoder merupakan salah satu metode deep learning berbasis unsupervised learning yang sangat penting dalam machine learning modern. Kemampuannya dalam mempelajari representasi data, melakukan reduksi dimensi, serta mendeteksi anomali menjadikan autoencoder banyak diterapkan pada berbagai bidang. Walaupun masih memiliki beberapa keterbatasan, perkembangan arsitektur autoencoder menunjukkan bahwa metode ini akan terus menjadi salah satu teknologi utama dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.